Attention, sebelum masuk ke pembahasan, silakan dibaca terlebih dahulu info penting berikut ini. Yo guys, what's up? Kembali lagi bersama gue di komunitas trading, channel edukasi seputar dunia trading. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di sini kita akan trading lagi. Kita akan trading di binary option, khususnya platform binomo. Jika kalian lihat, dia berada di area resistennya ya ini. Kita tunggu dulu. Kita akan melakukan open posisi, sell, mengambil sumbu. Malah naik Oke, nah kenapa ini di sell teman-teman? Jika kalian lihat, dia berada di area resistennya dan muncul yang namanya candle merah, maka dari itu saya melakukan open posisi sell. Candle merah ini adalah sebuah informasi terjadinya pembentukan seller untuk beberapa candle ke depan. Maka dari itu saya melakukan open posisi sell di sini, dan apabila ini loss dan terbentuk dengan adanya candle hijau, maka kita akan melakukan kompensasi searah ya. Mengingat dia berada di area resistennya, kita tunggu dulu. Tipis banget. Kita akan melakukan kompensasi searah ya. Kita tunggu dulu teman-teman. Nah, di sini dia terbentuk dengan adanya candle spinning ya. Spinning ini adalah candle buyer, informasi buyer, karena dia terjadi penolakan. Kalau misal ini tadi merah, kita akan sell lagi. Berhubung ini terjadi penolakan, maka kita akan melakukan kompensasi balik arah atau kompensasi buy ya. Kita tunggu dulu apakah ini akan profit atau tidak. Ini kebiasaan market teman-teman. Apabila dia terjadi yang namanya informasi candle ya, dan dia di candle selanjutnya, di candle konfirmasinya dia terjadi penolakan, maka informasi ini hanya sekedar koreksi. Jadi untuk menganalisanya seperti itu teman-teman. Nah, kita tunggu dulu apakah ini akan profit atau tidak. Oke, profit ya, masuk di kompensasi pertama. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita akan melakukan open posisi buy lagi, karena mengingat di candle sebelumnya dia terbentuk dengan adanya candle bullish ya, informasi kenaikan, dan bentukan candlenya seperti ini, ada sumbu kecil di bawah dan adanya sumbu di atas. Maka dari itu saya melakukan open posisi buy. Tapi disclaimer on teman-teman ya, setiap saya melakukan trading dan membuat konten, saya selalu mengingatkan kepada kalian untuk menjaga yang namanya money management dan jangan barbar. Bisa kalian lihat di sini, segala teknik apapun, strategi apapun, tidak ada strategi yang 100% pasti profit. Jadi ada kalanya kita akan mengalami yang namanya loss. Nah, kan loss. Oke, kita akan siapkan kompensasi kedua ya teman-teman. Maaf, kompensasi pertama. Oke, kita tunggu dulu. Kita akan mengambil sumbu ya, karena mengingat di beberapa candle ke belakang dia terdapat dengan adanya banyaknya sumbu. Jadi kita bisa andalkan sumbu tersebut untuk melakukan hukum entry, atau biasa disebut yang namanya open posisi ya. Nah, kenapa di sini saya melakukan open posisi sell? Nah, jika kalian lihat kan di candle sebelumnya terdapat dengan adanya candle merah dan terkonfirmasi dia berada di area resistennya. Maka dari itu, untuk mengantisipasi terjadinya penolakan, saya melakukan open posisi sell, mengambil sumbu teman-teman. Jadi seperti itu untuk alasannya. Kita tunggu dulu apakah ini akan profit atau tidak. Malah loss tipis Tapi nggak apa-apa, kita siapkan kompensasinya. Kita akan melakukan kompensasi balik arah ya. Maaf, searah ya. Maaf, karena ini dia berada di area supply-nya. Nah, apa yang dimaksud supply teman-teman? Supply adalah harga sebuah permintaan.
Banyaknya permintaan di suatu titik itu biasa disebut yang namanya supply. Supply itu sama halnya dengan resisten atau titik tertinggi. Akan tetapi di situ banyaknya resisten bisa dikatakan dengan adanya supply. Jadi banyaknya permintaan seller itu adalah sebuah permintaan seller ya. Karena supply itu pada dasarnya dengan artinya adalah permintaan. Maka dari itu saya melakukan open posisi sell di sini. Kita tunggu dulu, kita akan siapkan kompensasi ketiga untuk mengantisipasi kalau misal ini terjadi loss. Apabila kita loss di kompensasi ketiga, ya udah kita akan stop teman-teman. Oke, ternyata profit teman-teman. Oke, kenapa di sini saya melakukan open posisi sell? Jika kalian lihat di candle sebelumnya dia terbentuk dengan adanya candle merah dan memiliki sumbu panjang di bawah dan di atas. Adanya bodi kecil di tengah. Ini adalah sebuah informasi bahwa tidak lama kemudian dia akan membentuk yang namanya kekuatan seller. Karena ini sebuah informasi, kita tunggu dulu apakah ini akan profit atau tidak. Ini malah naik ya. Kita tunggu dulu. Gak apa-apa, kita akan trading santai. Kita akan melakukan kompensasinya juga nanti. Kita siapkan kompensasi. Kita hitung mundur 4 3 2 1. Oke, loss teman-teman. Oke, di sini kita akan melakukan kompensasi searah ya. Karena mengingat di beberapa candle ke belakang dia terbentuk dengan adanya market zebra atau market sideways dalam jangka pendek. Bisa disebut momentum warna. Jadi kita bisa andalkan momentum seperti ini dengan OP sesuai dengan historinya. Kalau semisal ini terbentuk candle merah, kita akan open posisi buy. Kalau semisal dia terbentuk candle hijau, kita akan melakukan open posisi sell. Jadi seperti itu. Kalau semisal lebih safety-nya sih main kompensasi ya. Kompensasi kita mengikuti arah tren dan kita open posisinya searah. Ya, jadi seperti itu. Untuk lebih amannya. Tapi berhubung di sini saya akan memberikan edukasi kepada kalian, jadi saya jelaskan di sini secara detailnya ya teman-teman. 3 2 1. Kita akan melakukan kompensasi sell lagi. Lupa ganti nominal ya. Aduh, seharusnya kita masuk di kompensasi kedua teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau semisal dia naik ya, kita akan melakukan kompensasi di atas atau di sumbunya. Kalau semisal dia telat dan longsor ya no problem sih. Kita akan kompensasi di next candle. Masih ada waktu. Jadi kita tradingnya santai ya teman-teman. Kita tunggu dulu apakah ini akan profit atau tidak. Kita masih punya waktu sekitar 15 detikan teman-teman. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Cus profit, alhamdulillah profit ya teman-teman. Nah di sini saya akan melakukan open posisi buy. Tunggu dia turun dulu. Karena mengingat dia masuk di momentum warna ya. Untuk mengantisipasi terjadi penolakan, kita akan mengambil sumbu di sini nanti. Oke. Kita tunggu dulu. Malah dapat di gap ya. Seharusnya tadi kita OP-nya di bawah untuk mengambil sumbunya. Berhubung keseret, nggak apa-apa ya. Kita akan melakukan kompensasi keempat. Apabila di kompensasi keempat ini loss, kita akan stop loss dan gua akan stop video ini teman-teman. Nah, kenapa ini di buy teman-teman? Jika kalian lihat dia berada di area supportnya, masih berada di area supportnya. Jadi potensi dia akan naik lagi itu masih ada teman-teman. Tersliding teman-teman. Oke, dia terbentuk dengan adanya sumbu panjang di bawah teman-teman. Ini artinya dia terjadi pelemahan seller dan terkonfirmasi dia berada di area supportnya. Maka dari itu saya melakukan open posisi buy. Nah,
Jadi untuk alasannya seperti itu teman-teman. Kita tunggu dulu apakah ini akan profit atau tidak. Kita masih punya waktu sekitar 30 detikan. Jadi selain daripada technical analysis, kita harus memperhatikan juga yang namanya trading plan dan psikologi. Karena psikologis itu juga penting dalam dunia trading ya teman-teman. Kalau semisal kita psikologisnya nggak tenang, analisis kita itu bubar. Jadi kita analisisnya ngawur dan gegabah. Itu yang paling utama. 2-1 opit masuk di kompensasi ketiga. Nah, di sini kita akan melakukan kompensasi kita akan open posisi sell di sini teman-teman. Karena mengingat dia masih berada di area market sideways ya. Ini marketnya sedang sideways. Jadi kita mengikuti daripada history market sebelumnya. Kita mengikuti kemauan market untuk menganalisa dan open posisinya. Kita tunggu dulu teman-teman, apakah ini akan profit atau tidak. Jangan lupa untuk siapkan kompensasi. Bisa kalian lihatlah sendiri. Kalau semisal kita trading dengan modal yang ideal, itu gimana cara tradingnya, kan lebih enak ya. Kita masih punya nyawa untuk melakukan kompensasi. Jadi nggak bingung-bingung, kompensasi, nggak bingung-bingung terjadi loss. Jadi kita masih punya ibaratnya nyawa lah untuk kompensasi. Oke, dia berada di terjadi loss ya ini tadi, dan dia sudah berhasil breakout atau menembus dari area resistennya. Nah, kita akan melakukan kompensasi balik arah. Yang artinya kita akan melakukan open posisi buy ya. Karena mengingat tadi kita sell dan di sini dia berhasil breakout dari area resistennya. Ini adalah resistance. Dia berhasil breakout, maka di sini saya melakukan open posisi buy. Nah, jadi untuk alasannya seperti itu, teman-teman. Kita tunggu dulu apakah ini akan profit atau tidak. Kita masih punya waktu sekitar 15 detikan. Buat kalian yang mau belajar lebih detailnya, kalian bisa join di grup VIP saya atau kelas trading saya secara gratis. Untuk persyaratannya ada di deskripsi video ini, teman-teman. 100% gratis dan tidak ada biaya apapun. Oke, tidak dipungut biaya. Kita tunggu dulu, kita akan melakukan kompensasi buy. Kita akan open posisi buy ya teman-teman, karena mengingat tadi kita masuk di kompensasi pertama, kita tidak perlu melakukan kompensasi di sini ya. Kita kembalikan open posisinya. Kita tunggu dulu apakah ini akan profit atau tidak. Jadi disclaimer on ya, tidak ada strategi yang 100% pasti profit. Jadi ada kalanya kita mengalami loss. Jadi trading plan itu perlu adanya trading plan dan money management. Kita tunggu dulu, kita masih punya waktu sekitar 15 detikan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, di sini saya melakukan kompensasi balik arah, searah ya. Searah karena mengingat di history market sebelumnya dia terbentuk dengan adanya correction. Koreksi itu adalah, jika kalian lihat di beberapa candle ke belakang, dia terbentuk candle merah dan naik lagi penolakan, candle merah penolakan, yang artinya dia potensinya hanya terbentuk dengan adanya correction. Jadi seperti itu. Bisa kalian lihat di sini sebagai contoh, dia sudah ada informasi pembalikan harga, akan tetapi dia terjadi penolakan teman-teman. Jadi untuk alasan saya open posisi buy seperti itu. Kita tunggu dulu apakah ini akan profit atau tidak. Kalau semisal ini loss, kita akan melakukan kompensasi searah teman-teman, karena mengingat dia berada di area supportnya. Oke, di sini saya melakukan open posisi buy ya, kompensasi searah. Jadi untuk alasannya seperti tadi teman-teman, saya jelaskan kembali. Ini kenapa malah keluar? Bentar ya teman-teman.
Oke. Saya ulang kembali. Nah, kenapa di sini saya melakukan open posisi buy? Jika kalian lihat, dia masih berada di area supportnya, teman-teman. Ini adalah area support. Dan terkonfirmasi di candle sebelumnya, dia memiliki sumbu panjang di bawah. Maka dari itu, alasan saya open posisi buy seperti itu. Jadi, indikasi daripada candle sebelumnya ini adalah informasi pelemahan seller. Karena mengingat dia terbentuk dengan adanya sumbu panjang di bawah. 3, 2, 1, opit. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sukses selalu bagi kalian yang belum subscribe. Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. See you next time dan salam profit.